Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan pajak semua. Eh, dalam perkenalkan, saya Iqbal Ridwansyah sebagai host di KPP Madya Bogor. Eh, dan saya ditemani oleh siapa? Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Belum kenal ya. Iya, siapa tahu. eh, Saya Bisri Mustafa ya, salah satu penyuluh di KPP Madya Bogor. Iya, siapa tahu di sini yang sering ke KPP Madya Bogor udah pasti sering ketemu dengan Pak Bisri, tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu dengan beliau ya. Oke, untuk agenda kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi PMK nomor 118 tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada request materi, boleh aja chat di, di kolom komentar. Nanti kita tampung requestnya untuk jadi bahan untuk podcast kita selanjutnya. Oke. Eh, untuk ini Bapak Ibu, saya ada share untuk absensi di kolom chat. Mungkin sebelum kita mulai bisa mengisi absensi terlebih dahulu. Ya, absensi sudah saya share di kolom chat Zoom. Mungkin kita tunggu 2 menitan lah ya untuk Bapak Ibu diberi waktu untuk absensi terlebih dahulu ya. Share screen-nya juga ada ini. Langsung share keren. Ya, Bapak aja. Ya itu klik. Ya, absensi bisa diklik link yang saya share ya. Eh, untuk itu kita mulai aja sekarang kepada Bapak Bisri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Iqbal yang telah memandu ya ajak kegiatan kita pada pagi hari ini. Eh, Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini terkait dengan PMK nomor 118 tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan di bidang perpajakan. PMK ini emang merupakan PMK yang baru ya. Dia ditetapkan pada akhir tahun kemarin yaitu tanggal 23 Desember 2024 dan diundangkan di tanggal 27 Desember 2024. PMK ini nanti dia akan eh, menggantikan beberapa PMK terkait dengan tadi ya, biasanya wajib pajak yang akan menggunakan hak-haknya yaitu mengenai dia mengajukan keberatan, mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi
dan pembatalan terkait dengan apa keputusan-keputusan mungkin SKP, apa surat apa keputusan keberatan atau surat keputusan pengurangan dan lainnya. Eh, Semoga kegiatan di pagi ini bisa menambah apa ini ya pengetahuan kita terkait dengan apa tadi ya eh, perpajakan sehingga kedepannya apa kita bisa apa bisa lebih apa menambah kepatuhan kita dan menambah apa terkait hak dan kewajiban sebagai wajib pajak juga. Eh, Di sini nanti ada latar belakang dan tujuan, kemudian ada skema apa PMK 118 ini dan pokok-pokok perubahan, eh, yaitu yang mengatur masalah pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Kita mulai dengan latar belakang dan tujuannya ya, yaitu tadi yang saya sampaikan ya. Melaksanakan amanah dan ketentuan pasal 25. Nah, pasal 25 ini terkait dengan ini ya, keberatan ya. Kemudian pasal 26A terkait dengan apa? Pengajuan banding gitu kan ya. Kemudian pasal 36 ini terkait dengan pengajuan pengurangan sanksi. Kemudian ada pasal 20 dan pasal 23 ini terkait dengan PBB, kemudian pasal 37 PP nomor 50 tahun 2022. Di sini apa PMK ini memberikan apa kesederhanaan yaitu simplikasi peraturan terkait pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan sanksi SKP, STP termasuk untuk jenis pajak PBB dengan menggabungkan 5 PMK menjadi satu PMK yaitu tadi ya PMK yang di atas itu ada 5, sekarang diatur hanya dengan satu PMK yaitu PMK 118 ini. Kemudian apa penyempurnaan ketentuan terkait dengan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan dan penghapusan atau pembatalan sanksi SKP, STP termasuk untuk jenis pajak PBB. Kemudian ini juga terkait dengan adanya implementasi tadi ya Kortek ya atau PESYAP terkait dengan tata cara pembetulan, keberatan dan pengurangan penghapusan sanksi SKP atau STP. Sistematikanya yaitu di sini terbagi menjadi apa 9 9 bab ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa PMK ini kalau dari jumlah halamannya ada 473 halaman, nah, sangat banyak kan. Tapi nanti kita karena ini kan ada sebenarnya kan masalah perubahan-perubahannya di mana aja dan yang paling banyak dari halaman itu yaitu terkait dengan formulirnya sebenarnya formulir-formulir yang baru gitu kan ya. Yaitu kita mulai bab 1 mengenai ketentuan umum, kemudian bab 2 tadi tata cara permohonan dan penyelesaian pembetulan. Pembetulan ini terkait biasanya apabila ada kesalahan dari produk hukum ya, SKP, STP dan sebagainya. Kemudian tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Ini apabila wajib pajak habis biasanya setelah diterbitkan setelah pemeriksaan harus terbit baik SKP ya. SKP kan bisa SKPKB, SKPLB atau SKPN dan sebagainya. Wajib pajak punya hak untuk mengajukan keberatan apabila ada masih sengketa ya. Kemudian bab yang keempat yaitu tata cara permohonan dan penyelesaian pengurangan, penghapusan atau pembatalan. Nanti bisa dibedakan mana yang termasuk ranah keberatan, mana yang tadi pengurangan atau penghapusan atau pembatalan. Kemudian bab kelima yaitu tata cara penyampaiannya, yaitu penyampaian pencabutan, pengajuan surat, dokumen dan saluran yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu penerbitan dan penyampaian dokumen dan surat keputusan. Kemudian pelimpahan kewenangan dan ketentuan peralihan. Karena tadi ya PMK ini kan tadi menyatukan 5
ketentuan sebelumnya, kemudian ketentuan penutup. Nah, kita mulai ini tadi bab 1 mengenai definisi, kemudian bab 2 penyelesaian pembetulan. Eh, di sini nanti ada penelitian permohonan, permohonan tidak dipertimbangkan, tindak lanjut, kewenangan dalam penelitian, penerbitan SK, penyelesaian pembetulan dan keberatan secara bersamaan. Ini pembetulan bisa diajukan baik oleh wajib pajak atau bisa juga oleh secara jabatan ya, apabila ternyata penerbit umpamanya fiskusnya atau petugas pajaknya ada kesalahan dalam penerbitan produk hukum. Kemudian yang bab ketiga tata cara pengajuan keberatan. Ini kegiatannya bisa penelitian permohonan, permohonan tidak dipertimbangkan, tindak lanjut, eh, dan sebagainya. Kemudian yang ini mungkin seperti yang tadi ya sudah disampaikan mengenai dengan bab per babnya ya. Ini kita mulai langsung ke masalah pokok-pokok perubahan pengaturannya, yaitu tadi ya terkait dengan pembetulan. Nah, apa sih yang bisa dibetulkan gitu kan ya? Yang bisa dibetulkan yaitu SKP. Ini kenapa SKP? SKP di sini maksudnya surat ketetapan pajak, yang bisa aja SKPKB, SKPN, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan lainnya. Kemudian ada surat tagihan pajak. Kemudian ada SK pembetulan. SK Nggak bisa pembetulan makan. apabila ada surat produk hukum yang dibetulkan ya, surat keputusan pembetulan ini namanya. Nah, mungkin bisa dari SKP, STP, ataupun surat keputusan mungkin tadi ya, keberatan, pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, dan sebagainya yang eh, ada kesalahan. Kemudian surat yang bisa dibetulkan juga surat keputusan keberatan, pengurangan sanksi, pembatalan SKPKP, SKPIB, SPPT ini terkait dengan PBB, kemudian SKP PBB, kemudian STP PBB, kemudian ada surat keputusan pemberian pengurangan PBB, surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB, dan SK persetujuan bersama. Kenapa di sini ada PBB? Karena DJP pun masih mengelola ini ya, pajak bumi dan bangunan, tapi hanya objek-objek tertentu, yaitu minerba ya, pertambangan, perkebunan, dan eh, perkebunan dan ini mineral batu bara masih dikelola oleh DJP. Ini tadi pembetulan bisa diajukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Kemudian apa sih yang bisa menyebabkan pembetulan? Pembetulan itu apabila dalam SK atau surat tadi ya, keputusan itu terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan peraturan. Nanti apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis yaitu kesalahan mungkin penulisan nama, alamat, NPWP, nomor objek pajak, lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, nomor keputusan atau ketetapan, kemudian jenis pajak, masa pajak, bagian tahun pajak, tanggal jatuh tempo, kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang. Atau ini masalah tipe aja berarti ya, kalau tadi yang kesalahan tulis itu. Kemudian kesalahan hitung nanti meliputi masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian. Ini matematis saja. Kemudian kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, SKP, surat keputusan atau putusan. Kemudian yang ketiga yaitu kekeliruan penerapan ketentuan berupa kekeliruan dalam ini bisa penerapan tarif, kemudian presentasi NPPN. Ini norma biasanya untuk orang pribadi ya. Kemudian penerapan sanksi administrasi atau denda administratif, penghasilan tidak kena pajak, penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, pengkreditan pajak. Ini pengkreditan pajak hanya jika pajak masukan tidak mengandung
sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Kemudian kesalahan penerapan kurs, kemudian persentase nilai jual kena pajak NJKP, ini terkait dengan PBB ini, penerapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ini juga terkait dengan PBB. Kemudian yang ke-10 pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan. Ini tadi terkait dengan yang menyebabkan eh, perlunya dibetulkan atas produk hukum ya. Ini jangka waktu pembetulan pasal 16 berdasarkan permohonan. Ini timelinenya ya. Timelinenya 6 bulan sejak wajib pajak mengajukan. Jadi pasal 16 ini apabila wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, ada jangka waktu 1 bulan bagi petugas pajak untuk melakukan penelitian. Dalam 1 bulan itu kalau ketentuan formalnya sudah terpenuhi akan dilanjutkan dengan penelitian. Kemudian apabila ternyata tidak terpenuhi akan dikembalikan. Jadi dalam 1 bulan ternyata umpamanya wajib pajak nih udah 1 bulan lewat ternyata nggak dapat surat, berarti atas permohonan itu dilanjutkan prosesnya gitu ya. Kemudian dalam proses tadi ya jangka waktu 6 bulan itu setelah 1 bulan terlampaui gitu, eh, apabila penelitian dilanjutkan nanti ada permintaan dokumen ya tadi atas tadi untuk penelitian terkait dengan kesalahannya di mana gitu kan, dan ada pembahasan atau peninjauan oleh petugas. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan itu harus ada surat keputusan. Surat keputusan baik mengabulkan ataupun menolak. Jadi rentang waktu 6 bulan itu harus ada keputusan. Apabila ternyata tidak ada keputusan dalam 6 bulan itu, eh, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan SK 1 bulan setelahnya. Jadi kalau 6 bulan terlampaui, dalam bulan ke-7 DJP harus menerbitkan surat SK-nya itu. Kemudian ini terkait dengan keberatan ya. Tadi pembetulan pasal 16 ini keberatan, kalau di ini pasal 25 ya. Keberatan bisa diajukan tadi ya terkait dengan SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT, pemotongan atau pungutan pihak ketiga, SPPT, SKP, PBB. Jangka waktu keberatan ya. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Surat keberatan berarti harus diajukan dalam rentang waktu 3 bulan. Kemudian agar dapat memenuhi persyaratan formal bahwa atas tadi ya SKP yang diajukan keberatan itu tidak diajukan upaya hukum lain. Upaya hukum lain itu maksudnya umpamanya tadi ya pasal 36 terkait dengan pengurangan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP, terus pengurangan atau pembatalan STP, terus pembatalan SKP, dan intinya di pasal 36 itu. Kemudian tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut rugi menurut wajib pajak beserta alasan atau dasar beserta alasannya ya. Kemudian satu surat tadi keberatan, satu SKP untuk satu keberatan. Jadi kalau produknya ada 3 ya tiga-tiganya. Kalau emang mau ada 3 permohonan bahasanya seperti itu. Kalau emang tiga-tiganya keberatan. Kemudian melunasi pajak yang masih harus dibayar sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak dalam hal pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Biasanya kan kalau wajib pajak diperiksa itu harus ada pembahasan akhirnya karena wajib pajak harus diundang ya. Harus diundang, ada surat pemberitahuan SPHP hasil pemeriksaan, kemudian diundang baru ada tadi pembahasan akhir. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak atau wakil kuasa wajib pajak. Ini sebaiknya wajib pajak apabila tadi ya akan mengajukan keberatan jangan mepet di bulan ketiga karena nanti terkait dengan tadi sebagai pengajuan keberatan itu ada proses penelitian dari
petugas pajak eh, yang apabila ternyata nggak memenuhi keberatan, nanti ada surat dari petugas bahwa permohonan tidak memenuhi atau dikembalikan gitu kan ya. Eh, Kalau umpamanya ternyata tadi 3 bulan itu masih terpenuhi kan wajib pajak masih bisa mengajukan kembali gitu loh. Karena keberatan kan hanya diajukan bisa 1 kali. Jadi kalau umpamanya tadi ya kalau umpamanya dia mengajukannya di bulan kedua kayak gitu kan nanti petugas punya waktu 1 bulan untuk meneliti apakah permohonan ini memenuhi syarat formal. Kalau syarat formal kan dilanjutkan penelitian keberatannya gitu kan. Kalau tidak memenuhi syarat formal akan eh, apa bahwa keberatan tidak memenuhi syarat formal. Tapi kalau jangka waktunya 3 bulan masih terpenuhi, wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan lagi kan seperti itu. Nanti kalau umpamanya ternyata karena mepet dan ternyata dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak terpenuhi, nanti akan keberatan tidak memenuhi syarat formal, tapi wajib pajak tidak bisa mengajukan tadi keberatan. Tapi nanti ada opsi lain yaitu apabila ternyata permohonan keberatan tersebut tidak memenuhi syarat dan sudah lewat 3 bulan. Ini bahasanya kalau tidak memenuhi syarat namanya keberatan tidak dipertimbangkan ya. Ini juga untuk apabila dasar perhitungan direktur dalam hal diminta oleh wajib pajak DJP wajib menyampaikan surat keterangan dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterima diterima permohonan. Mungkin ini apabila tadi ya mau mengajukan keberatan ternyata wajib pajak pengen dasar perhitungan seperti apa sih. Walaupun kan mungkin sebelumnya udah pernah udah dibahas ya dalam pembahasan akhir biasanya karena kalau keberatan ini tadi terkait dengan SKP ya, SKP KB, LB atau SKP KB tambahan. Ini penelitian yang dilakukan oleh petugas keberatan ini nanti Direktur Jenderal Pajak dapat tadi ya meminjam buku catatan informasi kepada wajib pajak, meminta keterangan kepada wajib pajak, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga, kemudian melakukan pembahasan atau klarifikasi atas hal yang diperlukan. Kemudian melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bisa juga melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bisa juga dilakukan kunjungan, yaitu peninjauan di tempat wajib pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengimpunan data, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Ini terkait dengan tadi ya kalau ada persetujuan bersama ini. Ini dalam hal wajib pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh buku catatan dan atau informasi yang dipinjam atau diminta, wajib pajak menyatakan hal tersebut dalam surat pernyataan. Apabila ternyata buku peneliti meminjam buku dan tidak dapat dipenuhi, nanti wajib pajak harus membuat surat pernyataan. Ini dalam hal wajib pajak melakukan keberatan dan prosedur persetujuan bersama secara bersamaan, wajib pajak dapat menyampaikan ini kalau persetujuan bersama kan apabila ternyata ini ya terkait dengan persetujuan bersama biasanya terkait dengan transaksi yang melibatkan pihak negara lain itu dikenal dengan persetujuan bersama ini. Pencabutan keberatan dalam hal materi yang disengketakan sama dalam prosedur persetujuan bersama sama dengan materi yang diajukan keberatan. Dirjen Pajak memberikan jawaban berupa surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan keberatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. Jadi surat keberatan wajib pajak ternyata setelah dipikir-pikir ulang ternyata enggak tadi ya tidak jadi itu masih bisa di
dilakukan pencabutan surat keberatan ya, diajukan sebelum tanggal SPUH atau surat pemberitahuan untuk hadir diterima oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak punya hak untuk mencabut keberatannya gitu. Kemudian penyesuaian keberatan dalam hal terdapat materi sengketa lain di luar materi yang disengketakan dalam prosedur persetujuan bersama yang diajukan keberatan. Dirjen Pajak memberikan jawaban paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Ini keputusan keberatan. Keputusan keberatan adalah 12 bulan dari sejak permohonan diterima ya. Nanti apabila jangka waktu penyerahan keberatan 12 bulan terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SK keberatan atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, keberatan dianggap dikabulkan dan Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak waktu 12 bulan berakhir. Ini ya berarti apabila tadi ya kan kalau keberatan tadi ya timelinenya kan 3 bulan sejak SKP dikirim, sejak SKP dikirim. Nanti dalam jangka 3 bulan tersebut wajib pajak bisa mengajukan keberatan. Tapi tadi saran dari saya keberatan diajukan jangan mepet bulan ketiga karena tadi menghindari ternyata keberatan tersebut tidak memenuhi syarat formal gitu kan nanti DJP dalam apa karena DJP punya waktu 1 bulan untuk meneliti syarat formalnya. Kalau terpenuhi nanti penelitian keberatan dilanjutkan, kalau tidak nanti DJP akan tadi ya memberikan pemberitahuan tidak memenuhi gitu kan. Terus tadi dalam jangka waktu 12 bulan DJP harus menerbitkan surat keputusan baik tadi ya menerima, menolak, menerima sebagian atau menolak sebagian kayak gitu. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut tidak ada surat keputusan, DJP punya waktu 1 bulan untuk menerbitkan atau dianggap mengabulkan surat permohonan wajib pajak, keberatan wajib pajak. Kemudian keputusan keberatan ini apabila ternyata wajib pajak masih tidak menerima hasil keputusan, wajib pajak masih punya hak juga tapi ini nanti terkait dengan namanya pengajuan banding ya. Wajib pajak bisa banding yaitu ke pengadilan pajak yang bukan jadi bukan Direktur Jenderal Pajak lagi tapi ke pengadilan pajak. Yang tadi permohonan banding itu 3 bulan ya setelah surat keputusan, tapi nanti harus diajukan ke pengadilan pajak. Ini terkait dengan permohonan pasal 361A. 1A itu terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi ya, berarti 361A. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok, selisih pokok, atau jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar telah dinolasi oleh wajib pajak. Permohonan disampaikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang sitaan atau permintaan pemindahan barang sitaan yang penjualan. Ini pasal 361A berarti apa tadi kita wajib pajak kan punya hak tadi ya. Garis besarnya ada 3 berarti ya keberatan bukan pembetulan, keberatan, permohonan pasal 36 yang nanti terdiri dari permohonan pengurangan sanksi, permohonan eh, pengurangan atau Eh, penghapusan sanksi administrasi, terus permohonan pembatalan ya surat ketetapan pajak, terus permohonan pengurangan atau pembatalan STP gitu kan. Terus permohonan penghapusan atau pembatalan SKP pasal 361D ya. Ada 1A, 1B, 1C, 1D. Ini hal yang baru yaitu ketentuan proporsional terkait dengan tadi penghapusan sanksi administrasi ya. Sanksi ini kan yang melekat di ada pokok pajaknya ya. Ini contohnya seperti ini. Pembayaran atas SKP, STP, SKP
atau STP PBB dilakukan sebelum bulan disampaikan, permohonan dipertimbangkan secara proporsional sebagai pembayaran jumlah pokok yang tidak atau kurang dibayar dan sanksi administrasi denda. Jadi wajib pajak kemungkinan kan kadang-kadang ada yang nyicil gitu ya. Nyicil apa untuk membayar tadi SKP, STP atau SKP PBB itu dicicil itu. Jadi umpamanya ternyata di kemudian hari wajib pajak itu mengajukan apa pengurangan sanksi itu loh. Nah, ini dikenal sekarang namanya ada apa proporsional sebagai pembayaran, yaitu dalam hal menyicil itu tidak otomatis yang dibayarkan itu hanya untuk pembayaran pokoknya saja. Gitu. Makanya diproporsi dengan tadi apa bayar pokok. Contohnya di Januari pembayaran satu, Februari pembayaran dua, kemudian Maret pembayaran tiga, dan di Maret baru ngajuin permohonan. Pembayaran pada bulan yang sama dengan bulan disampaikan permohonan, pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar jumlah pokoknya atau selisih pokok PBB atas jumlah PBB yang tidak atau kurang dibayar. Jadi yang dianggap sebagai pembayaran pokok adalah pembayaran di masa wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi, ini 361A ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya dikenakan proporsional itu. Nanti ada contoh perhitungannya. Contohnya seperti ini ya. Namanya KPP Pratama X menerbitkan SKP senilai 140 juta atas nama Tuan A yang terdiri dari ada pokok pajak 100 juta dan sanksi administratif sebesar 40 juta. Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran SKPKB tanggal 31 Januari 2025 sebesar 120. Kemudian dilanjutkan ada pembayaran yang kedua yaitu 1 Februari 2025. Kemudian Tuan A menyampaikan permohonan penghapusan sanksi administrasi pada bulan Februari. Ini contohnya kayak gini ya, berarti yang tadi kenapa ada proporsional, umpamanya apa wajib pajak bayar di masa di Januari. Kan tadi utangnya terdiri dari 140 juta yang terdiri dari pokok pajak dan 40 juta sanksi administratif, jadi total 140. Pembayaran di bulan Februari atau sebelum apa permohonan yang 120 itu nanti akan diproporsi, makanya 120 menjadi untuk bayar pajak 85 juta dan untuk bayar sanksi 34 juta. Jadi total 120 gitu ya. Berarti atau kalau umpamanya bahasanya kan eh, total umpamanya pokok pajak berapa persen dari 140 kayak gini. Kemudian sisa uang sebelum bulan disampaikan permohonan, jadi pokok pajak kan tadi 100 juta dikurangi yang sudah dibayar 85 jadi 14 juta, kemudian sanksi administrasi tadi 40 juta sudah dibayar 34 jadi sisa 5 juta. Kemudian pembayaran selanjutnya yaitu pembayaran seni Tuan A menyampaikan permohonan pembayaran 14 juta. Jadi apa sisa pokok pajak di bulan apa Februari tinggal 14 juta itu. Pokok pajaknya 14 juta, kemudian sanksi administrasinya nol itu kan. Jadi pokoknya 14 juta karena kebenaran wajib pajak bayar tadi ya 14 juta ya. Jadi langsung pokoknya yang 14 juta itu bisa dianggap sebagai untuk pembayaran pokoknya saja. Kemudian sanksinya yang ternyata yang belum lunas tinggal 5.714 ya, ini yang bisa diajukan gitu. Jadi tadi kalau wajib pajak ternyata bayarnya nyicil, penghitungannya wajib pajak tidak langsung seolah-olah untuk bayar cicilan itu hanya untuk pokoknya aja, itu perhitungannya nggak seperti itu sekarang. Tapi pakai proporsional.
gitu apabila ternyata dia nyicil gitulah. Sesuai dengan tadi proporsional apa jumlah apa SKP pokoknya berapa, umpamanya sanksi administrasinya berapa, umpamanya pokoknya 70%, sanksinya 30%, ya nanti jumlah yang dibayarkan cicilan itu 70% untuk apa pokok, 30% untuk sanksi administrasinya seperti itu. Kemudian tadi ya kriteria pasal 36A kan karena kehilapan ya apa pengurangan atau penghapusan sanksi karena kehilapan ya. Ini definisi apa kriteria kehilapan ini satu sanksi administrasi mungkin tadi ya merupakan diterbitkan pertama kali. Ini kalau pertama kali kan dianggap biasanya wajib pajak belum tahu gitu kan ya. Kemudian yang kedua disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Kemudian kesalahan Direktorat Jenderal Pajak nih, kesalahan Direktorat Jenderal Pajak mungkin kayak apa? Hmm, Kayak mungkin kondisi sekarang ya yang kadang-kadang apa? Aplikasinya apa? Sedang bermasalah dan sebagainya itu mungkin bisa dijadikan apa? Alasan oleh wajib pajak untuk tadi apa? Mengajukan pasal 361A. Kemudian adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 6 bulan setelah berlakunya ketentuan. Kemudian timbul akibat melaksanakan kesepakatan harga transfer. Kemudian kendala pada jaringan sistem elektronik. Kesulitan keuangan dengan ketentuan tadi ya. WPOP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP mengalami kerugian komersil. Kesulitan likuiditas dalam 2 tahun berturut-turut. Ini bisa nanti ini alasan-alasan untuk wajib pajak tadi ya, apa mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ini jangka waktu ya. Untuk pasal 36 1A, B, C, dan D itu apa timelinenya adalah 6 bulan. Jadi apa wajib pajak ini jangka waktu pengerjaannya ya, maksudnya dari permohonan, tapi jangka waktu pengajuannya tidak dibatasi. Yang dibatasi adalah wajib pajak bisa mengajukan 2 kali. Ini berbeda dengan tadi apa permohonan keberatan. Kalau permohonan keberatan jangka waktunya itu dibatasi yaitu 3 bulan sejak dikirimkannya SKP itu kan. Nah, kalau umpamanya yang pasal jangka waktu pengurangan sanksi ini tidak ada jangka waktu 3 bulannya. Jadi wajib pajak bisa mengajukan bisa di bulan keempat, lima, enam atau tahun kedua juga bisa sepanjang emang sebelum-sebelumnya belum pernah mengajukan gitu kan ya. Apabila pernah mengajukan ini nanti dibatasi yaitu jangka waktu pengajuan kedua itu 3 bulan sejak surat keputusan tadi pengurangan dikirimkan harus dalam 3 bulan itu dan wajib pajak tidak bisa pindah-pindah permohonan maksudnya permohonan pertama menggunakan pasal 361 ayat 1 huruf A terus diganti jadi huruf B itu eh, nggak bisa. Jadi kalau asalnya permohonan huruf A ya nanti permohonan kedua pun tadi apa pasal 361 huruf A. Ini 6 bulan kemudian ada jangka waktu 1 bulan untuk penelitian tadi ya oleh petugas nanti sejak permohonan masuk tugas pajak akan melakukan penelitian dan memberikan tadi surat apabila ternyata 1 bulan ternyata memenuhi syarat formal penelitian dilanjutkan apabila ternyata pada saat penelitian ditemukan tidak memenuhi syarat formal maka dikembalikan
Ini pengembalian apa tidak dapat dipertimbangkan. Kalau umpamanya bentuknya bukan SK, wajib pajak masih ibaratnya masih nol permohonan. Jadi wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan pasal 361 A, B, C atau D gitu ya. Tinggal dipilih salah satunya itu sesuai dengan jenis apa permohonannya mau yang apa itu tadi. Kalau yang mungkin penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Kalau yang A biasanya dia terkait dengan SKPKB ya, karena ini terkait dengan sanksi yang akan diajukan apa pengurangannya atau penghapusannya. Kalau yang B biasanya ini namanya pengurangan atau pembatalan SKP. Jadi biasanya ini terkait dengan apa atas pokoknya pun eh, wajib pajak tidak setuju atau menjadi sengketa atau biasanya ini jalan dari apa wajib pajak yang tidak memenuhi apa permohonan keberatan dia bisa 361B. Jadi atas SKP itu ibaratnya di apa nanti wajib pajak bisa ngajuin apa sesuai perhitungan wajib pajak seperti apa kan seperti itu baik sanksi atau pokoknya baik baik pokoknya atau sanksinya karena sanksinya kan biasanya ngikutin pokoknya ya karena terkait dengan bunga itu ya. Kalau yang C ini terkait dengan pengurangan atau pembatalan STP. Jadi STP yang seharusnya tidak apa diterbitkan ini C. Kalau yang D itu pengurangan atau pembatalan SKP ini biasanya terkait dengan apabila ada produk hukum SKP atau pemeriksaan yang tidak ada apa SPHP-nya, tidak diterbitkan SPHP atau eh, apa tidak apa eh, pembahasan akhir, tidak ada pembahasan akhir wajib pajak bisa ngajuin ini 361D itu atas SKP yang diterbitkan tanpa SPHP dan atau tadi pembahasan akhir. Ini dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan surat pengembalian disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Kemudian dalam hal wajib pajak tidak memilih sebagian atau seluruh dokumen data atau informasi yang diminta wajib pajak menyatakan surat pernyataan. Kemudian apabila dalam jangka waktu 6 bulan surat keputusan harus diterbitkan. Nih sama ya karena jangka waktunya itu 6 bulan. 6 bulan harus ada keputusan. Apabila ternyata nggak ada keputusan, jangka waktu 1 bulan, DJP harus menerbitkan surat keputusan. Biasanya menerima kalau umpamanya ternyata apa 6 bulannya terlampaui, berarti kan permohonan wajib pajak dianggap diterima kan seperti itu. Ini kewenangan penelitian ini yang terkait dengan pasal 36 yaitu tadi ya kan jenisnya ada A, B, C dan D. Ini bisa meminta bukti kepada pihak pihak di luar Direktorat Jenderal Pajak. Ini kenapa D nggak dicontoh? Kayaknya D kan yang tadi ya pembatalan atau SKP yang tidak didahului dengan tadi surat apa SPHP terus atau tidak ada pembahasan akhir, makanya nggak perlu keterangan dari pihak di luar DJP. Kemudian melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak. Ini dipenuhi semua ya untuk permohonan A, B, C, dan D. Kemudian melakukan peninjauan di tempat wajib pajak, lokasi wajib pajak atau tempat yang dianggap perlu. Ini untuk apa, kecuali D ya, termohon bisa dilakukan. Kemudian melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini yang B, yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan SKP. Kemudian ke yang kelima, melakukan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan. Ini untuk yang B, yaitu pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Ini ketentuan lain-lain terkait pengurangan, penghapusan atau pembatalan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar menolak atau mengabulkan sebagian. Dalam hal diminta oleh wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Kemudian adanya tindak lanjut
Dalam hal Direktorat Jenderal Pajak menerima putusan gugatan yang putusannya mengabulkan gugatan wajib pajak terhadap surat pengembalian kepada wajib pajak atas permohonan yang tidak dipertimbangkan, wajib pajak menyampaikan kembali permohonan. Ini tata cara penyampaian pencabutan, pengajuan surat, dokumen, dan saluran yang digunakan. Penyampaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengajuan keberatan dilaksanakan secara elektronik melalui portal DJP. Ini kalau bisa elektronik ya. Kalau nggak bisa, tetap masih bisa manual. Karena kan sekarang posisinya kan Cortex dan Besiap kemungkinan masih ada hal-hal yang apa belum bisa diakomodir, masih tetap bisa manual. Dalam hal wajib tadi melalui secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian permohonan pencabutan. Surat persetujuan atau surat penolakan diberikan atas permohonan pencabutan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan diterima. Ini terkait dengan apabila ternyata sudah ngajuin surat, ternyata wajib pajak akan mencabut. Ya. Jadi walaupun mencabut ini belum tentu diterima nih kalau di sini ya kan, karena harus ada tadi jangka waktu 10 hari apa Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan tadi persetujuan. Apabila sudah diterbitkan surat persetujuan, tadi ya, umpamanya wajib pajak ngajuin keberatan, ternyata sudah disetujui, maka atas itu keberatan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Tidak dapat mengajukan kembali keberatan yang sama kecuali belum terdapat interaksi atau belum melewati jangka waktu 3 bulan. Kemudian tidak dapat mengajukan untuk pasal 36 tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. Tadi karena tadi sudah dicabut kan dan disetujui itu. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan dokumen dan surat keputusan kepada wajib pajak dalam rangka penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Penyampaian dokumen dan surat keputusan dapat dilakukan secara elektronik melalui akun wajib pajak. Ini biasanya kalau yang Kortek ada hal-hal yang memang bisa langsung ini ya, dokumennya terkirim ke wajib pajak. Kemudian bisa secara langsung atau melalui pos. Jadi ada 3 cara nih. Langsung berarti disampaikan langsung oleh wajib pajak, mungkin bahasanya diambil di loket gitu ya. Kemudian bisa juga melalui pos atau elektronik kalau yang tadi yang mungkin sudah diakomodir di Kortek gitu. Ini terkait dengan pelimpahan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak yaitu kewenangan untuk melakukan penelitian, menerbitkan dokumen dalam rangka penelitian, memberikan jawaban atas permohonan pencabutan atau penyesuaian, menerbitkan keputusan dan atau menerbitkan keterangan berdasarkan permintaan wajib pajak atas pembetulan, keberatan, pasal 36, pasal 20 Undang-Undang PBB, kemudian didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kewenangan tersebut melakukan penelitian dan sebagainya, menerbitkan surat jabatan atas pembetulan pasal 36 Undang-Undang KP didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ini maksudnya kewenangan tadi terkait dengan ini yang tanda tangan bukan Direktur Jenderal Pajak, bukan dirjennya gitu ya, tapi pejabat-pejabat di lingkungan umpamanya KPP gitu kan. Ini maksudnya seperti ini. Pelimpahan kewenangan. Kemudian ini adanya tadi ketentuan peralihan karena ini diundangkannya di Desember 2024 kan biasanya karena tadi ya terkait dengan permohonan wajib pajak yang jangka waktunya tadi ada yang 6 bulan terkait dengan pasal 36, kemudian 1 tahun terkait dengan keberatan, makanya pasti ada produk-produk yang masih dalam aturan yang lama gitu kan ya.
Permohonan ini ketentuan peralihannya permohonan pembetulan yang telah diterima sebelum berlakunya PMK ini dan belum diterbitkan surat keputusan, nih masih menggunakan PMK yang lama kan kayak gitu. Kemudian pengajuan keberatan yang telah diterima sebelum berlakunya PMK ini dan belum diterbitkan surat keputusan sama masih menggunakan aturan yang lama yaitu PMK 9, PMK 202, PMK 25. Kemudian permohonan pengurangan dan penghapusan atau pembatalan yang telah diterima sebelum PMK ini dan belum diterbitkan surat keputusan sama masih menggunakan PMK yang lama. Jadi yang permohonan sebelum Desember 2000 tadi ya 24 masih menggunakan PMK yang lama. Kalau yang setelah Januari baru menggunakan PMK ini 118 gitu. Ehm, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya review sedikit ya terkait dengan tadi ini terkait dengan PMK 118 ini. Jadi PMK 118 ini mengatur mengenai sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata wajib pajak yaitu bahwa wajib pajak minimal tadi ya memiliki tiga hak ya. Yang satu yaitu pembetulan terkait permohonan pembetulan. Tadi pembetulan apabila ternyata ada kesalahan dari produk hukum yang diterbitkan oleh DJP. Pembetulan ini nanti ada bisa dua ya, baik diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak atau biasanya dikenal dengan secara jabatan nih pembetulan. Yang kedua yaitu terkait dengan permohonan keberatan. Nanti permohonan keberatan ini poinnya yaitu diajukan jangka waktunya 3 bulan, kemudian syarat-syaratnya umpamanya diajukan secara tertulis, ada perhitungan menurut wajib pajak, ditandatangani oleh pengurus atau wajib pajak, kemudian membayar yang disetujui apabila ternyata ada yang disetujui ya. Kemudian tadi keberatan 3 bulan. Apabila ternyata wajib pajak tadi keberatannya tidak dipertimbangkan, wajib pajak sebenarnya masih bisa tadi upaya hukum yang lain yaitu kalau tidak dipertimbangkan ya tadi namanya ada pasal 36 ya. Pasal 36 1 ayat 1 yang terdiri dari A, B, C dan D. Nah, yang A tadi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yang B pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, yang C pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak, kemudian yang D eh, penghapusan atau pembatalan SKP yang tidak didahului dengan surat pemberitahuan SPHP hasil pemeriksaan dan tidak diundang atau tidak adanya pembahasan akhir. Terkait jangka waktu tadi untuk keberatan 1 tahun, untuk pasal 36 jangka waktunya yaitu 6 bulan sejak permohonan diterima. Kemudian perbedaannya untuk pasal 36 wajib pajak bisa mengajukan 2 kali. Untuk pengajuan yang kedua ada syaratnya yaitu masih dalam rentang 3 bulan setelah surat keputusan yang pertama ya. Ini ada jangka itu. Mungkin itu ya poin-poin yang bisa saya sampaikan. Eh, saya untuk menutup ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bisri atas eh, presentasinya terkait peraturan PMK nomor 118. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa tulis kolom chat juga boleh bisa kita tahu podcast yang nanti yang akan datang sebagai bahan kami untuk kita persiapkan terlebih dahulu. Mungkin kita tunggu
sekitar 5 menitan kita tampung dulu ya. Permohonan penghapusan sanksi dan pokok pajak, penghapusan sanksi dan pokok pajak sudah dibayar, tetapi batas due pembayarannya hari ini. Itu solusinya bagaimana ya? Eh, untuk proses tadi ya, permohonan pengajuan pasal 36 itu tidak menunda tadi proses penagihan. Jadi wajib pajak kalau umpamanya tadi ya ternyata masih ada tuh biasanya silahkan wajib pajak bisa melunasi kalau emang karena tadi tidak menunda karena apabila ternyata nanti dikabulkan atas apa putus berdasarkan tadi ya keputusan penghapusan yang dikabulkan tadi nanti apabila ada kelebihan akan dikembalikan ke wajib pajak ke rekening wajib pajak itu. Jadi tidak menunda ya permohonan pasal 36 itu tidak menunda proses penagihan. Jadi penagihannya jalan terus gitu kan. Jadi kalau ada misal keputusannya diterima, Pak, dikembalikannya melalui apa, Pak? Untuk produk yang sekarang akan melalui Kortek ya, Kortek. Jadi kayak bentuknya ya SPMKP ya surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak. Biasanya akan diinformasikan juga ke wajib pajak atas produknya. Karena wajib pajak atas ini kan apa dapat juga surat keputusannya kan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi atau ada pertanyaan atau request yang lainnya? Kita tunggu 2 menitan lagi lah ya. 2 menit boleh, boleh. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi jika ada yang belum mengisi absensi ya. Iya, betul. Untuk pembayaran sanksinya apa yang tadi ya, sanksinya tetap dibayarkan saja karena tadi apabila ternyata dikabulkan nanti akan dibalikin gitu. Karena biasanya tadi kalau nilainya besar kan tadi ya bagian penagihan itu akan tetap jalan gitu masalah posisinya tetap apa sesuai dengan apa alur penagihannya gitu. Tapi apabila ternyata ada maksudnya secara pembayaran udah lunas tapi wajib pajak mengajukan tadi ya pengeran sanksi ya nanti apabila dikabulkan tadi dikembalikan kepada wajib pajak gitu. Poinnya mungkin kalau yang dengan adanya PMK ini ya itu tadi sebenarnya di pasal 36 itu yang tadi proporsional antara tadi ya pokok pajak dengan sanksinya apabila wajib pajak ternyata melakukan pembayaran cicilan. Jadi pembayaran cicilan itu tidak bisa diklaim oleh wajib pajak itu hanya untuk membayar pokoknya saja. Intinya seperti itu. Umpamanya kayak tadi ya, contohnya mungkin ada tagihan SKP senilai 100 juta yang
terdiri dari 70 juta adalah pokok dan 30 juta adalah bunga kan. Apabila ternyata wajib pajak nyicil 10 juta gitu. Nah, wajib pajak mengklaim itu 10 juta buat bayar pokok saja itu. Enggak ininya enggak seperti itu ya. Nanti dari 10 juta itu nanti buat bayar pokok adalah karena 70% berarti 7 juta buat bayar pokok, 3 juta buat bayar sanksinya. Nanti kemudian umpamanya dia nyicil lagi 10 juta ya sama tuh. Nanti akan nambah pokoknya 7 juta, nambah bayar bunganya 3 juta lagi. Jadi nanti karena ini nanti terkait dengan pada saat umpamanya dia mengklaim penghapusan sanksinya. Jadi kan ternyata pada saat ini ternyata pokoknya ternyata belum lunas itu kan ya. Jadi nggak bisa tadi hanya sanksinya aja gitu. Udah aja ya. Ya, Bapak Ibu mungkin Ini ada ada tim peneliti keberatan. izin bertanya apabila terdapat ketentuan jangka waktu maksimal serah terima atau dokumen yang diminta oleh tim peneliti keberatan. Karena mungkin saya jawab seperti ini ya. Eh, Wajib pajak yang mengajukan keberatan tadi ya dalam jangka waktu 3 bulan kan berarti mungkin secara formal kan harusnya memenuhi ya. Berkas akan diteruskan ke Kanwil. Nah, berkasnya akan diteruskan ke Kanwil. Jadi mungkin jangka waktu apabila jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima dan ternyata wajib tadi penelitian dilanjutkan, nanti petugas Kanwil yang akan meminta tadi dokumen. Biasanya di surat permintaan dokumen itu langsung akan menyebutkan umpamanya jangka waktunya. Ingat saya 14 hari kerja atau apa seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan tadi jangka waktu yang tercantum di surat permintaan dokumen. Apabila ternyata wajib pajak tidak memberikan dokumen di surat permintaan pertama, biasanya akan diterbitkan surat permintaan yang kedua. Nah, jangka waktunya kayaknya lebih seingat saya lebih asalnya umpamanya 14 hari tinggal 10 hari atau 7 hari gitu seperti itu. Jadi nanti disesuaikan saja dengan tadi jangka waktu yang diminta oleh petugas penelaah keberatan ya kalau dikenalnya ya kalau di kita ya. Tapi itu ada di Kanwil. Jadi bukan di KPP. KPP hanya tempat persinggahan saja yang tadi ya, meneruskan permohonan dari wajib pajak apabila dia umpamanya diserahkan manual atau ke loket atau melalui pos. Nah, kita teruskan ke Kanwil gitu. Mungkin itu. Kalau lebih detailnya mungkin ada di tadi PMK 118, teman. Itu karena sangat detail dan ininya di Kanwil ya. Jadi kita nggak apal benar ini jangka waktunya gitu. Ya, yang pasti di KPP ini hanya formalnya aja ya, Pak ya. Iya, meneruskan karena kita akan meneruskan. Dan Kalau tadi kan kalau keberatan kan Kanwil punya 1 bulan untuk menentukan dia lanjut atau enggak gitu kan. Tahunya dari mana? Mas? di itunya sampai jam berapa? Udah ada. Jam 11 Mas. 11.30. Akan udah selesai udah.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Eh, sampai sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang dengan materi yang berbeda. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.